Shalom, haleluya. Senang sekali menjumpai semua kasih Tuhan bersama saya, Samuel Kusuma. Selamat hari Minggu, selamat datang beribadah di Gereja Bethany River of God Families seluruh Indonesia. Satu sukacita yang luar biasa. Saya sedang ada di Bukit Doa, Kalimantan, tepatnya di replika daripada kolam Siloam. Kita buat persis seperti yang di tanah perjanjian kolam Siloam. Seperti firman Tuhan berkata dalam Yohanes pasal 9, setelah ia mengatakan demikian semuanya itu, Yesus meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah liat, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, bukankah dia selalu mengemis? Ada yang berkata, benar, dialah orang ini. Ada pula yang berkata, bukan, tapi ia serupa dengan dia. Orang itu sekarang berkata, benar, akulah itu. Amin. Yang berbakti adalah mendengar firman Tuhan, ibarat menjadi pelaku firman Tuhan. Kekasih Tuhan, ada sebuah peristiwa di mana tidak bisa dijelaskan secara medis, tidak bisa dijelaskan secara standar manusia apapun di dunia ini. Yesus membangkitkan seorang, saya bukan berkata menyembuhkan, dan membangkitkan. Kata bangkit artinya dia mencipta, dia membuat yang tidak ada menjadi ada. Tidak ada seorang yang buta sejak lahirnya, berarti dia tidak bisa melihat sama sekali. Kemungkinan kornea matanya sudah rusak dan lahir cacat buta sama sekali. Dan waktu dia ketemu Yesus, murid bertanya, salah orang tuanya atau salah dosa siapa? Manusia selalu melihat siapa dosa. Manusia bicara masa lalu. Tapi Yesus berkata, bukan orang tuanya, bukan dosa siapa. Tetapi pekerjaan Allah harus dilakukan. Yesus bicara masa depan. Dan Yesus berkata, dia akan bisa melihat, dia bisa menyembuhkan. Aku Tuhan yang menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Lalu Yesus meludah ke tanah dan diambil, diaduk dan dioleskan kedua matanya. Yesus berkata sesuatu yang unik. Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus, ayat yang ke-7. Maka pergilah orang itu dan membasuh dirinya, lalu ia kembali, matanya sudah melek. Wow, haleluya. Tahukah Bapak Ibu sekalian, apapun yang kita hadapi, kegagalankah, sakit penyakitkah, kebangkrutan, kehancuran apapun, kalau kau datang sama Yesus, semua kutuk itu berhenti. Dan Anda akan mengalami menjadi masa depanmu indah bersama Tuhan. Yang pertama, waktu Anda mau dapat masa depan bersama Tuhan, saya percaya tahun ini adalah tahun harvest dan revival. Semua katakan harvest, revival, revival, harvest. Kau akan mengalami penuaian besar-besaran. Dan Bapak Ibu sekalian, secara ajaib, kemarin hari Jumat ada serombongan orang-orang dari Malaysia datang ke Bukit Doa. Mereka ngomong begini, kami ini kenapa ya bisa sampai ke Bukit Doa? Salah satu VIC-nya mengatakan, kenapa? Kami dari Malaysia mau ke Bali. Kami mau pesan tiket secara online, sudah rombongan kami ke Bali. Tapi nggak tahu kami sampainya ke Balikpapan. Ternyata dia salah pesan tiket. Mau ke Bali jadi Balikpapan. Dan mereka bingung, kok kenapa kami satu rombongan bisa bukan satu orang yang salah, tapi semua satu rombongan itu salah. Dan sampai di Balikpapan, di bandara mereka bingung. Dan mereka pesan yaitu kendaraan online. Dan mereka mungkin kami mau ke tempat pariwisata yang terbaik yang ada di sini. Mereka pikir pantai, mereka pikir tempat. Ternyata supir taksinya bawa ke Bukit Doa, Kalimantan. Sampai di sini mereka keliling-keliling dan ketemu dan mereka cerita. Dan ada kesaksian mereka. Ternyata mereka kaget. Dan mereka melihat ada Tuhan di sini. Ada kuasa Tuhan, ada hadirat Tuhan di sini. Secara ajaib itu penggenapan bangsa-bangsa akan datang pada terangmu. Tidak dikebilang dia berkata kepada yang mereka, wow, kami harus minta channel YouTube dari Bukit Doa Kalimantan ini, kami beritahukan pada semua orang Malaysia
bahwa di balik papan ada Bukit Doa Kalimantan, ada miniatur Yerusalem yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian, sesuatu bukti bahwa janji Tuhan sedang digenapi. Apa kemustelan hidupmu Tuhan bisa membuat? Dengan cara ajaib. Yang pertama, Yesus datang kepada engkau dan dia mengizinkan apa saja yang dia kerjakan. Dan dia perintahkan yang pertama, seperti orang yang buta sejak lahir itu. Saya percaya Anda akan komplain sama Tuhan dan berkata, pergi basuh mukamu di kolam Siloam, yang artinya yang diutus. Yang pertama, ketaatan sama Tuhan mendatangkan mujizat. Dan hari ini saya mengajak Anda semua. Ini replika dari kolam Siloam itu, Anda bisa bayangkan. Dia seperti ini, jalan tidak bisa melihat, dan dia ambil air kolam Siloam dan dia membasuh. Anda bisa bayangkan, pertama kali dia lihat, wah, seumur hidup nggak pernah melihat. Tiba-tiba dia melihat, wah, saya lihat bayangan wajah saya, wah, terang, wah, saya bisa melek. Tuhan mencipta yang kedua, bola mata. Dia membuat yang tidak mungkin jadi mungkin. Yang kedua, kalau Anda mengalami revival dan harvest, bukan cuma taat sama Tuhan. Tuhan menciptakan tidak ada menjadi ada. Yang kedua, Anda harus pergi ke Siloam. Jadi orang yang diutus. Tuhan memberkati Anda, Tuhan memulihkan Anda, Tuhan menyembuhkan Anda, Tuhan membuat mujizat dalam hidup Anda. Anda diutus seperti orang yang buta itu. Dan dia diutus memberitakan Yesus, dan banyak orang datang pada Yesus. Dan yang ketiga, dia melepaskan dari seorang pengemis, di seorang yang luar biasa. Salah satu murid Yesus. Ada yang menafsirkan orang yang buta itu adalah Bartolomeus. Ada yang berkata dia adalah salah satu murid Yesus yang buta, yang dicelaikan oleh Tuhan. Tapi bagi saya, saudara dan saya adalah orang yang dulu buta, tidak melihat kebenaran Tuhan, tidak melihat masa depan. Saya berdoa hari ini, dalam nama Yesus, Tuhan membukakan Anda lihat masa depan. Dan semua kala mimpi Tuhan, hidupmu mengalami revival dan harvest. Secara ajaib, waktu kita diutus sama Tuhan dan taat sama Tuhan, seperti orang yang buta itu diutus ke kolam Siloam, akhirnya orang melihat bahwa Tuhan dipermuliakan dan orang kenal Tuhan. Setelah doa pagi hari Sabtu, saya kemarin datang sama istri saya ke suatu rumah makan jemaat. Dan saya sampai di sana, saya ketemu seorang saya tidak kenal, tapi dia tahu saya dan ngomong gini, Pak Pendeta Samuel ya? Oh iya, saya senyum dulu dan dia nyapa. Saya sering dengar khotbah Bapak di Jakarta. Dan akhirnya dia duduk bersama saya, ngobrol-ngobrol, kami bicara. Dan secara ajaib Bapak Ibu sekalian, Tuhan mempertemukan kami share, saling mendoakan. Sampai kami itu datang ke Bukit Doa. Dan saya tahu Tuhan mengutus orang-orang yang luar biasa. Karena kita dipanggil untuk diutus. Dari kolam Siloam saya mengucapkan selamat datang, selamat beribadah. Buat Anda beribadah hari Minggu ini. Dan selamat datang. Dan selamat ulang tahun buat Anda berulang tahun hari ini. Jadi yang pertama orang yang taat sama Tuhan. Yang kedua orang yang diutus oleh Tuhan di Siloam. Dan yang ketiga, Anda jadi orang yang melakukan perkara-perkara yang ajaib untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Dari Bukit Doa Kalimantan, kolam Siloam, saya mengucapkan Tuhan Yesus berkati Anda semua. Shalom. Haleluya.